Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Tiara Amnisa dengan NIM 20500119069, di mana di sini saya akan menjelaskan tentang sel saraf atau neuron dan juga komponen-komponen penyusun sistem saraf. Sel saraf atau neuron merupakan sel mengantarkan impuls listrik ke seluruh tubuh kita. Otak kita terdiri dari 86 miliar sel saraf yang bekerja sama dalam menerima ataupun mengantarkan impuls dari otak ke seluruh tubuh lainnya. Pembahasan yang kedua adalah komponen penyusun dari sistem saraf, di mana penyusun sistem saraf yang pertama adalah akson. Bagian ini adalah bertanggung jawab dalam transmisi impuls listrik dari satu sel saraf ke sel saraf berikutnya. Lalu yang akan berujung pada target akhir, organ ataupun otot. Setelah itu kita juga punya dendrit. Dendrit adalah struktur yang bertanggung jawab dengan impuls saraf lainnya dari organ, otot maupun otak. Impuls listrik ini akan bergerak melalui komponen neuron yang disebut dengan badan sel, yang dimana badan sel ini berisi dengan nukleus atau disebut dengan inti sel. Suatu organel yang berisi material genetik yang mengatur pertumbuhan dan perkembangan sistem saraf. Selain itu, ada banyak sel saraf yang memiliki struktur yang bernama dengan selubung mielin yang membantu dalam kecepatan kondusif impuls listrik yang melewati dengan sel saraf. Itulah tadi pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hatim dengan NIM 20500119068. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang fisiologi saraf untuk penjelasan pertama saya. Nah, sel saraf ialah sel yang berfungsi untuk menjalankan rangsangan. Pada keadaan istirahat, sel saraf dikatakan berada dalam keadaan polar, yaitu keadaan yang sedang tidak menjalankan rangsangan. Keadaan polar ini ditandai dengan adanya muatan yang lebih negatif di sisi dalam membran dan lebih positif di luar membran. Dalam keadaan semacam itu, membran sel saraf bersifat impermeable terhadap ion natrium atau Na, dengan permeabel terhadap ion kalium atau K, serta memperlihatkan adanya perbedaan potensial antara bagian luar dan dalam membran. Potensial membran dapat diukur menggunakan voltmeter. Besarnya potensial membran yang diukur saat sel dalam keadaan istirahat dinamakan potensial istirahat. Besarnya potensial istirahat itu bisa bervariasi tergantung pada jenis selnya, yakni berkisar antar 100 sampai 30 mikrovoltmeter. Kemudian apabila rangsangan dengan kekuatan tertentu diberikan kepada membran sel saraf, membran akan mengalami perubahan elektrokimia dan juga perubahan fisiologis. Perubahan tersebut berkaitan dengan adanya perubahan permeabilitas membran yang menyebabkan membran menjadi permeabel terhadap Na, menjadi sangat kurang permeabel terhadap K. Dalam keadaan demikian, sejumlah besar ion Na atau natrium akan berdifusi ke dalam sel. Sedangkan ion K atau kalium akan lebih banyak ditahan di dalamnya. Hal ini akan mengubah potensial membran sehingga keadaan pada sisi membran menjadi lebih positif dan sisi luar membran menjadi lebih negatif. Penjalaran impuls sebenarnya merupakan peristiwa penjalaran potensial aksi di sepanjang akson. Penjalaran impuls pada sebuah sel seperti terjadi secara konduksi atau merambat dan berlangsung lambat. Pada akson yang
bermielin, impuls menyebar dengan sangat cepat karena bukan dengan cara merambat, melainkan meloncat dari nodus atau simpul transfer satu ke simpul berikutnya. Hal ini terjadi karena bagian akson yang bermielin tidak dapat ditembus ion, sehingga ion hanya dan masuk aksoplasma pada bagian simpul transfer yang tidak dilapisi selubung mielin. Nah, kemudian periode penyembuhan pada akan menjadi bila mana membran sel saraf telah benar-benar kembali irreparable terhadap ion natrium dan pompa Na atau natrium telah bekerja maksimal untuk mengeluarkan ion natrium dari dalam sel. Untuk jangka waktu tertentu pada awal repolarisasi, membran sel saraf tidak peka terhadap perangsang karena sedang dalam masa atau periode refraktor. Nah, apa sih periode refraktor itu? Periode refraktor ialah periode waktu tertentu saat sel saraf tidak dapat menanggapi rangsangan yang diberikan untuk kedua kalinya. Untuk dapat menanggapi rangsangan, sel saraf harus sudah kembali ke dalam keadaan polar. Oleh karena itu, repolarisasi merupakan tahap yang sangat penting bagi sel saraf dan sel excitable yang lain, atau dapat dikatakan sel otot dan sel kelenjar. Kemudian ada dua macam periode refraktor, yaitu refraktor absolut dan relatif. Periode refraktor absolut periode refraktor absolut ialah jangka waktu tertentu saat sel saraf benar-benar tidak dapat menanggapi rangsangan yang diberikan untuk kedua kalinya, apapun jenis rangsangannya dan berapapun kekuatan rangsangan yang diberikan. Periode ini biasanya berlangsung pada awal repolarisasi. Kemudian pada akhir repolarisasi, sel saraf kemungkinan sudah dapat kembali menanggapi rangsangan, asalkan rangsangan yang diberikan lebih kuat daripada rangsangan sebelumnya, atau jenis rangsangannya berbeda. Jangka waktu pada akhir repolarisasi inilah yang dinamakan periode refraktor relatif. Kemudian selanjutnya saya akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu perpindahan impuls melintasi sinaps. Nah, impuls dapat menjalar atau menyebar dari tempat awal terbentuknya hingga ke ujung akson, bahkan mungkin menyeberang ke sel lainnya atau sel saraf lain, sel otot atau sel kelenjar. Impuls yang menjalar dari satu sel ke sel saraf lain pasti akan melintasi sinaps. Susunan sinaps Sinaps sendiri adalah tempat pertemuan antara akson dari satu sel saraf dengan sel saraf lainnya. Sinaps juga dapat terbentuk antara sel saraf dengan sel otot atau kelenjar. Penjalaran impuls melalui sinaps disebut transmisi sinaptik. Transmisi sinaptik ini dapat berupa transmisi elektrik atau pada sinaps elektrik, atau transmisi kimiawi atau pada sinaps kimiawi. Transmisi elektrik terjadi pada sinaps dengan celah yang sempit atau sekitar 20 derajat, sedangkan transmisi kimiawi dapat terjadi pada sinaps yang memiliki celah lebar sekitar 200-an. Pada sinaps yang memiliki celah sempit, potensial aksi pada bagian membran persinaps akan diteruskan ke membran paskasinaps atau subsinaps dengan konduksi langsung. Penjalaran potensial aksi dengan cara seperti itu disebut transmisi elektrik, dan sinaps yang bekerja dengan demikian dinamakan sinaps elektrik. Sinaps elektrik banyak ditemukan pada invertebrata, misalnya arthropoda dan annelida. Juga pada hewan vertebrata, semisal ikan. Sinaps elektrik berperan penting dalam proses melarikan diri. Kemudian, pada transmisi kimiawi,
Penjalaran impuls terjadi dengan bantuan transmitter. Diperkirakan kebanyakan sinaps melakukan transmisi impuls secara kimia dengan bantuan transmitter atau neurotransmitter yang banyak terdapat pada sel-sel atau membran persinaps. Ini tersimpan dalam kantong kecil yang disebut vesikel. Neurotransmitter diperlukan karena celah sinaps relatif lebar sehingga tidak memungkinkan terjadinya penjalaran potensial aksi dengan cara konduksi langsung seperti pada sinaps elektrik. Selanjutnya, sinaps yang mengalami transmisi sinaptik dengan bantuan neurotransmitter asetikoloin dinamakan sinaps kolinergik. Dalam hal ini, asetilkolin dihasilkan oleh membran presinaps. Jadi, sinaps kolinergik ialah sinaps yang membran persinapsnya menghasilkan asetikolin dan dalam transmisi impuls memerlukan asetikolin sebagai neurotransmitternya, sementara suatu sinaps yang membran persinapsnya menghasilkan adrenalin dan dalam transmisi impulsnya memerlukan neurotransmitter adrenalin dinamakan sinaps adrenergik. Kemudian, sinaps kolinergik hanya akan bekerja secara normal jika neurotransmitter yang tersedia asetikolin. Demikian pula, sinaps adrenergik hanya akan berfungsi normal jika tersedia adrenalin. Hal ini terjadi karena reseptor yang terdapat pada membran paskesinaps merupakan reseptor khusus. Sinaps adrenergik memiliki reseptor khusus untuk adrenalin dan sinaps kolinergik memiliki reseptor khusus untuk asetikolin. Jadi, hasil akhir kerja suatu sinaps ditentukan oleh berbagai hal, antara lain jenis sinaps dan jenis neurotransmitter. Kemudian, jenis sinaps antara lain sinaps elektrik, sinaps kimiawi, sinaps eksitatorik, dan inhibitorik. Sementara jenis neurotransmitter antara lain asetikolin, adrenalin, dan asam gamma aminobutirat. Ya, terima kasih teman-teman. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fajarin S dengan NIM 20511976 akan membacakan materi sistem saraf pada hewan. Sistem saraf pada hewan unisel berukuran sangat kecil dan hanya dapat diamati dengan mikroskop. Meskipun hanya terdiri atas satu sel, hewan unisel tetap harus dapat menyelenggarakan berbagai fungsi, antara lain fungsi sirkulasi, respirasi, dan pengeluaran. Jadi, hewan unisel harus memiliki kemampuan untuk mengendalikan dan mengordinasikan semua aktivitasnya. Sejumlah besar silia yang menutupi seluruh permukaan tubuhnya dapat digunakan untuk berbagai keperluan, misalnya bergerak dan memperoleh makanan. Jika ingin bergerak ke arah tertentu, siliata harus mengatur dan mengordinasikan gerakan silianya secara tepat sehingga tujuannya tercapai. Koordinasi gerakan silia juga diperlukan pada saat siliata menangkap partikel makanan dari lingkungan dan memasukkannya ke dalam mulut. Dengan demikian, jelas bahwa siliata harus memiliki kemampuan mengordinasi semua aktivitas tubuhnya. Sebagai pemacu, apabila silia pemacu bergetar lebih cepat, silia lain akan menyesuaikan kecepatan getarannya dengan getaran silia pemacu. Demikian pula jika silia pemacu bergetar ke arah tertentu, maka silia lainnya juga akan bergetar ke arah yang sesuai. Jala saraf. Pada
ciliata, berbagai peristiwa seperti tumbukan antara hewan dan rintangan yang dihadapi yakni dapat menyebabkan pembukaan pori membran untuk ion kalsium, yang selanjutnya mendepolarisasikan membran dan menyebabkan getaran silia berbalik arah. Akibatnya, ciliata akan bergerak ke arah yang berlawanan dengan arah tujuan semula. Jala saraf ialah susunan organisasi saraf yang menyerupai jala. Susunan ini merupakan contoh sistem saraf yang paling sederhana. Jala saraf dapat ditemukan pada hewan, karang, dan ubur-ubur. Susunan saraf yang terdapat pada bagian atas tubuh ubur-ubur berfungsi untuk mengordinasikan gerakan, sedangkan jala saraf yang terdapat pada tentakel berfungsi sebagai reseptor sensoris. Tali saraf dan sefalisasi. Tali saraf adalah susunan organisasi sistem saraf yang berupa traktus atau kumpulan serabut saraf. Tali saraf pada umumnya terbentang di sepanjang tubuh. Jaringan saraf pada daerah kepala biasanya mengalami perkembangan lebih baik daripada bagian tubuh lainnya. Perkembangan jaringan saraf pada daerah kepala itu disebut sefalisasi. Tali saraf dan sefalisasi dapat ditemukan pada hewan yang bertubuh simetris bilateral. Contoh hewan sederhana yang telah diperlihatkan adanya sefalisasi dan tali saraf adalah cacing pipih. Seiring dengan perkembangan pada hewan, sefalisasi pun berkembang semakin baik, hingga akhirnya terbentuk hewan yang lebih maju, yang mempunyai otak. Otak ialah bangunan jaringan atau organ saraf yang terdapat pada ujung depan tubuh hewan atau daerah kepala. Organisasi saraf yang berupa otak dan tali saraf dapat ditemukan pada annelida. Sistem saraf annelida tersusun atas sebuah otak yang memiliki 2 lobus dan sepasang tali saraf. Setiap ruas tubuh annelida dilengkapi dengan sepasang ganglion yang bekerjai neuron motorik. Ganglion adalah kumpulan sel saraf yang terjadi di luar susunan saraf pusat. Pada ganglion annelida dapat ditemukan sejumlah sel saraf dan dendrit. Otak arthropoda atau misalnya belalang memperlihatkan tingkat kerumitan yang lebih tinggi dan umumnya terdiri atas 3 lobus. Ganglion pada ruas-ruas tubuh arthropoda telah berfungsi menjadi satu. Pada insekta, ganglion di daerah dada telah berkembang lebih sempurna sehingga dapat dipergunakan untuk mengendalikan aktivitas kaki dan sayap.